Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ja'ala rijali bil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafati barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa rizqu indal qaumi ma bihin tufi wa qila la bal ma mulik faman tubi wa yarzuqullahul halala fa'lama wa yarzuqul makruha wal muharrama. Rezeki menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah sesuatu yang sudah diambil manfaatnya. Pendapat lain tidak seperti itu, melainkan sesuatu yang dimiliki. Maka pendapat ini janganlah diikuti. Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rezeki perkara yang halal dan memberi rezeki perkara yang makruh dan memberi rezeki perkara yang haram. Ini mau menjelaskan perbedaan pendapat tentang pengertian rezeki. Apa sih rezeki itu? Rezeki itu ya apa-apa yang sudah bisa diambil manfaatnya. Kalau kita sudah menggunakannya, sudah kita merasakannya, sudah berlalu perkaranya, maka itu namanya rezeki. Kalau perkaranya belum terjadi, belum berlalu, maka tidak disebut sebagai rezeki, tapi disebut sebagai milik. Jadi ada rezeki, ada milik. Kalau Mu'tazilah enggak, rezeki itu apa yang dimiliki, walaupun belum dimanfaatkan. Ini perbedaan antara pahamnya Mu'tazilah dengan pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Segala apa yang orang itu
memilikinya, maka itu menjadi rezekinya. Dan berarti kalau begitu nanti boleh saja ada orang yang memakan rezekinya orang lain gitu. Kalau ahli sunnah, tidak mungkin ada orang yang memakan rezekinya orang lain gitu loh. Karena rezeki itu apa yang sudah dia manfaatkan. Nah, kalau sudah dimanfaatkan, gimana bisa diambil manfaat lagi sama orang lain? Kayak umpamanya pakaian. Pakaian yang sudah ente pakai, ini rezeki kamu. Kalau yang masih di lemari, itu milik kamu. Makanan yang sudah kamu makan, minuman yang sudah kamu minum, itu rezeki kamu. Sudah masuk ke tenggorokan, itu rezeki kamu. Sudah nggak bisa beralih pada yang lainnya. Ente punya apa? Ente punya mobil, ente punya motor, itu bukan rezeki kamu, bukan. Itu milik kamu namanya. Ketika kamu manfaatkan, kamu pakai, itu baru namanya rezeki. Rezeki itu apa-apa yang sudah dimanfaatkan oleh seseorang. Ini diantaranya karena Allah itu disebut Al-Malik. Maka kalau apa namanya, yang dimiliki itu rezeki, nanti Allah juga jadinya rezeki gitu loh. Rezeki punya Tuhan gitu maksudnya. Jadi mempunyai sesuatu itu bukan rezeki. Allah itu memiliki langit bumi, berarti Allah rezekinya banyak gitu maksudnya. Hah? Ini bukan pendapat kita, bukan. Ini pendapatnya orang-orang Mu'tazilah, sehingga kita tidak boleh pakai pendapat tersebut. Yang jadi pokoknya dengan pendapat ini berarti mungkin saja seseorang itu akan memakan rezekinya orang lain. Karena sesuatu yang dia yang jadi rezekinya seseorang itu belum dimanfaatkan. Ente punya rumah berapa, punya pakaian, itu rezeki kamu semuanya. Kalau orang lain pakai, berarti dia memakan rezeki kamu. Ente punya duit di dompet, ente kasih orang lain, berarti dia makan rezeki kamu. Ada proyek kamu diambil orang, rezeki kamu diambil. Itu bukan pendapat ahli sunnah, bukan. Ahli sunnah mengatakan tidak mungkin ada orang yang bisa memakan rezekinya orang lain. Rezeki itu ya sudah ditentukan oleh Allah bagi masing-masingnya. Nggak akan mungkin rezeki itu tertukar, nggak mungkin. Makanya orang yang meyakini hal ini, yang meyakini rezeki itu yang kita manfaatkan, dan rezeki nggak akan tertukar, mesti orang itu nggak bakal berantem. Orang yang masih berantem, masih meyakini rezekinya bertukar. Orang punya lapak, ribut antara yang punya lapak, itu kenapa? Rebutan. Dianggap, wah, jatah saya diambil. Tukang ojek sama tukang ojek berantem kenapa? Dianggap ada yang bisa ngambil rezekinya, nggak bisa, enggak. Tukang becak sama tukang becak ribut. Tukang parkir sama tukang parkir ribut. Kenapa? Karena dianggap rezeki saya diambil orang. Mempertahankan kalau ini adalah rezeki saya, jangan sampai diambil orang
Nggak mungkin rezeki diambil orang, nggak mungkin. Habib Ali Simtuduror itu sampai didatengin sama seseorang. Beb, ente enak ya, duduk-duduk, leha-leha, duit dateng, apa dateng, enak, begini. Habib Ali, saya nolak, nggak mau. Tapi dianya mau sama saya gimana? Ah, nggak mungkin. Oh, saya nyari nggak dapat-dapat, kok dia nolak, bagaimana sih? Oh ya udah kalau nggak percaya. Nggak lama ada orang datang nganterin ke rumah. Buat antum nih. Udah. Nih, kan dianterin kan? Ya sudah, ini buat kamu. Ini lagi butuh duit kan, mau buat acara ya udah nih. Ya, makasih, Beb. Ke pasar dia, dijual. Lah, kurma yang dikasih Beb Ali nggak mungkin kurma ecek-ecek, kan kurma bagus. Jual ke pasar, wah, buat rebutan. Oh, kurma bagus nih. Dia nggak ngomong dari Beb Ali, nggak ngomong. Udah dijual, harganya tinggi. Balik ke Beb Ali, alhamdulillah Beb, udah laku nih uangnya. Ya udah ambil. Si kamu ini bisa bikin acara kawinan, Beb. Ya udah atur ente lah gitu. Pengen kurma bisa bikin acara? Berapa lakunya ente? Gak lama ada orang lihat kurma bagus di pasar. Ini kalau saya beli, saya kasih Beb Ali, wah manfaat nih, dibeli lagi sama dia. Itu kurma muter-muter aja. Dianterin ke Beb Ali, ini orangnya belum pergi. Beb, ada jual kurma bagus, saya ingat antum, ini buat antum. Tuh, saya udah, ini pada orangnya bengong, Masya Allah. Udah, bongkar makan semua. Rezeki nggak bakalan, tapi jangan nantang. Motor nggak dikunci, kuncinya taruh di luar. Kalau rezeki saya nggak bakal hilang. Wah, ini mah namanya hukumnya apa begitu? Haram. Kenapa? Menyebabkan orang bermotivasi untuk berbuat jahat akhirnya. Duit taruh di luar, kalau rezeki saya nggak bakal hilang. Ya haram hukumnya gitu loh. Bukan masalah nggak bakal hilang, bukan. Menyebabkan orang termotivasi untuk mencuri, berbuat jahat gitu. Kunci aja lewat, apalagi kuncinya ditaruh gitu loh. Jadi harus diimani bahwa rezeki nggak akan tertukar. Dari sebab inilah seseorang tidak selayaknya meributkan masalah rezeki. Maka dikatakan di kitab Hikam itu apa? Yang membuktikan kamu itu iman kepada Allah, bukti benarnya ucapan kamu, maka tenangnya kamu urusan rezeki. Bukti benarnya pengakuan kamu tentang adanya Allah, itu tenangnya kamu urusan rezeki. Kalau Allah sudah kamu akui sebagai Tuhan, berarti Allah yang mengatur, maka kamu akan tenang urusan rezeki. Kalau masih gelabrak-gerubruk, berarti ucapan kamu ngakui Allah Tuhan belum benar gitu. Di kitab Hikam itu. Itu kan kelasnya Hikam. Kalau kelas saya belum begitu, Beb. Ya, jadi rezeki itu apa-apa yang sudah dimanfaatkan dan nggak mungkin diambil oleh orang lain. Kalau nggak mungkin diambil, berarti nggak mungkin ada rezeki tertukar. Ada orang kok salah kirim rezeki, nggak mungkin. Allah itu mestinya ngasih ke saya, ngasih ke dia, mau ini salah kirim, nggak ada rezeki, nggak ada salah kirim. Terus maka ketahuilah bahwa rezekinya Allah itu yang dimanfaatkan oleh manusia itu ada yang halal, ada yang haram, ada pula yang makruh. Artinya apa yang bisa kamu makan, yang kamu manfaatkan nih, ada yang sumbernya dari sesuatu yang halal, ada yang sumbernya perkara makruh, ada yang sumbernya perkara haram. Mu'tazilah nggak mengakui ini. Allah nggak mungkin ngasih rezeki yang haram.
Allah itu nggak mungkin ngasih rezeki ke hambanya sesuatu yang jelek, karena Allah itu wajib berbuat baik. Maka mesti ngasih yang baik. Nggak mungkin Allah ngasih yang nggak baik. Kalau ada orang kok dapatnya nggak baik gimana? Ya bukan dari Allah, kata dia. Berarti ada di jagat ini orang punya sesuatu yang bukan dari Allah. Itu Mu'tazilah tuh. Hati nih. Dia ada orang yang berzina, mendapat uang dari hasil perzinaan, judi, menang judi, renten, menang renten dia hasil. Itu dari mana? Bukan dari Allah. Allah nggak mungkin ngasih rezeki yang begitu, nggak mungkin. Memang dianya aja yang nyarinya sesuatu yang haram, bukan dari Allah. Ini bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu loh. Akidah Ahlus Sunnah mengatakan bahwa rezeki itu semuanya mesti dari Allah. Mau itu dengan jalan yang halal, mau itu dengan jalan yang makruh, mau itu dengan jalan yang haram. Saat ini tidak diperkenankan bertanya-tanya asal muasal dari rezeki yang didapat dan terbuat dari apa. Nah, si rezeki ini sama orang si fulus nih. Ini dari mana asalnya? Enggak diperkenankan. Saat ini nggak diperkenankan nanya. Kalau kok orangnya dia bukan orang yang punya kemungkinan sesuatu yang haram, ngasih sesuatu, alhamdulillah nggak usah nanya ini dari mana loh. Oh, terus yang ngasih dari mana itu? Dari mana? Wah ya nggak kelar, ujungnya haram-haram juga nanti. Jadi asal nggak usah nanya. Nggak usah nanya. Lihat yang ngasih ini nggak ada kemungkinan. Yasin boleh. Kalau kita tahu ya, kita tahu jadi ya kita dibagi duit betul. Jika orang bagi dia, kita tahu dia ini. Ya berarti kamu tahu uang itu haram. Gitu. Jadi kalau kamu makan, berarti kamu makan memanfaatkan sesuatu sehingga kamu mendapat rezeki yang haram. Gitu loh. Tapi kalau kamu nggak tahu dia, artinya nggak pernah tahu dia punya kemungkinan berbuat yang haram, sudah pakai aja rezekinya, pakai aja. Itu sama Toli gitu. Anak ambil takut tersinggung kalau nggak diambil itu Bir. Toli itu punya usaha yang halal. Terus visualnya kayak yang halal. Iya. Ini ada. Ada pelacur. beli jajan ke tempat ente. Ini duitnya apa nih? Hasil dari pelacur. Hasil dari pelacur. Lah, kalau kamu tahu ini dia ada kerjaan yang lain, jahit atau namanya mijet atau yang lainnya, husnudzon ke yang halal, gitu loh. Kalau kok nggak ada yang lain, murni itu aja. Mau beli sabun habis, rokok habis, beli korek habis. Jadi di zaman sekarang ini tadi sulitnya kita mendapatkan sesuatu yang halal. Sebab perkara halal itu tidak diketahui asal mulanya, sedangkan pada zaman sekarang segala sesuatu sudah rusak. Maka melihat dohirnya sesuatu dari pandangan hukum syara itu lebih utama daripada lihat dari pandangan matanya kita. Kalau menurut syara kok, oh ini kemungkinannya halal, orangnya nggak melakukan yang haram, sudah nggak usah diperdebatkan lagi, pakai gitu aja. Jadi nggak bisa kita
menggunakan rezeki yang haram. Lah, kalau saya makan yang haram gimana? Beb, kan dari Allah juga. Iya. Perkara yang haram akan menimbulkan daging yang haram juga dalam diri kita. Sesuatu yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu akan jadi bahan bakarnya neraka. Jadi bukan, lo kan sama-sama fulus, sama-sama enak dimakan. Iya, nggak ada bedanya memang. Tapi tumbuhnya beda. Gitu. Yang makro kayak kita mau ngomong halal, bingung. Mau ngomong haram, bingung. Kan halal ya bayin, haram juga bayin. Ada orang begini, Bib, ini sodakoh, Bib, ini hadiah buat antum. Tapi saya mau nyalek. Kan repot ini. Ini hadiah, tapi dia mau nyalek. Ini sogoan apa? ini anu ini remeng-remeng, nggak jelas. Coba ini begini gitu loh. Mau ngomong sodako dia mau nyalek. Kalau dia nggak nyalek nggak bakalan mau ngomong haram. Dia ngomongnya sodako. Jadi ini halal apa haram? Remeng-remeng gitu maksudnya. Yang remeng-remeng gimana dimakan? Makruh gitu hukumnya. Bukan haram, bukan. Lah, perkara yang remeng-remeng kalau kata Kiai NU itu apa? Ketika kamu makan nanti jadi dagingnya remeng-remeng. Kalau jadi maninya remeng-remeng. Kalau mani jadi anak-anaknya makanya kalau ada anak kok gedenya suka miso, suka ngumpat-ngumpat, suka macam-macam, ini mungkin anak yang remeng tadi. Jadi Allah membagi rezeki, ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram, ada rezeki yang makruh. Penjual homer itu memang dia carinya sesuatu dari jalan yang haram. Ketika hasilnya kok dia makan, berarti dia mendapat rezeki sesuatu yang haram. Orang yang zina dapat duit, emang jalannya yang dia miliki perkara yang haram, kok dimakan, jadilah sesuatu yang haram rezekinya gitu loh. Dalam hadis, seseorang tidak akan meninggal dunia sebelum rezekinya habis. Kamu nggak mungkin mati, nggak. Kalau jatah kamu belum habis, kamu nggak bakalan mati. Maka orang yang tahu rezekinya dijamin oleh Allah, nggak bakal tertukar, nggak akan habis sebelum dia mati. Mestinya dia akan berhati-hati dalam mencari rezeki. Dia nggak akan mencari sesuatu yang haram. Kenapa? Karena dia pasti punya jatah sesuatu yang baik, gitu loh. Nggak perlu pakai sesuatu yang haram. Kata Nabi, berhati-hatilah dalam mencari rezeki. Maknanya jangan sampai kamu mengambil sesuatu perkara yang haram. Kenapa? Karena tiap manusia diberikan oleh Allah jatah rezekinya masing-masing. Kamu nggak perlu mengambil dengan cara yang haram. Ada banyak kejadian. Seorang yang jadi penjaga. Ketika dia lagi jaga, dia nungguin mobil. Ketika pemilik mobil itu masuk ke dalam, dia sudah niat, nanti kalau saya keluar yang jaga mau saya kasih duit. Berhubung ini nggak keluar-keluar,
saya mau ngasih duit, nanti cepet ke yang jagain. Ini di dalam hatinya sudah niat mau ngasih duit. Yang jaga ini nggak tahan. Akhirnya ban mobilnya dicopot, dijual. Harganya cepet juga. Gitu loh. Itu masalahnya gitu loh. Nggak bakal kurang nggak, jatahnya sama segitu gitu loh. Cuma ketika dia nggak sabar, jadi jalannya dengan jalan yang haram. Gitu loh. Nilainya segitu-gitu juga, nggak bakal ini kok ente mencak ke sana kok nambah, nggak ada nggak. Imam Ghazali ditanya, Imam Ghazali, kalau saya kerja, kemudian jam kerja saya tambah, rezeki saya nambah nggak? Enggak. Kalau jam kerja saya kurang nggak? Enggak. Sudah ditulis begitu, pas nggak bakal kurang, nggak bakalan nambah, gitu loh. Artinya ini bukan mengantar orang, oh begitu saya nggak usah kerja dong, mau leha-leha aja, terserah ente ini mau leha-leha kayak ente mau kerja kayak. Karena kerja itu bagian dari melaksanakan perintahnya Allah, cari halal, tholabul halal. Kamu keluar rumah tholabul halal kok mati, syahid matinya. Bukan berarti sia-sia matinya, enggak. Kenapa? Karena tujuannya tholabul halal untuk keluarga gitu. Ya, jadi itu yang harus diimani, bahwa kita tidak mengimani sebagaimana Mu'tazilah yang mengatakan enggak ada rezeki yang haram, enggak ada. Allah pasti ngasih rezeki yang halal. Karena Allah itu maha baik, Allah akan memberikan sesuatu yang baik. Nggak mungkin Allah ngasih sesuatu yang jelek. Kalau begitu, orang yang dapat perkara yang jelek bukan dari Allah. Ini bahaya, ini rusak semuanya. Udah rusak amaliyahnya, rusak imaniyahnya, banyak rusaknya ini. Ya. Jangan sampai mengikuti pendapat orang-orang yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Ini yang harus kita pedomani dari bait yang disampaikan oleh Imam Ibrahim Al-Laqani. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara tentang usaha dan tawakal. Wallahu alam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana bi annaka rahman wa annana asrafna Bantu alaina taubat la syirikul haubat wa sunana ar-rahim wa amin rawati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wa ali wali wa syairil ilani wa kulli di mahabbah Audiratin al-sohbah wal muslimina ajma'in amin rabbi isma fadlan wajudan manna labid bisabi minna lil mustafa rasuli rabbi kulli sulli sallallahu wa sallam rabbi alaihi aktal habbi wa alihi wa sahbihi ila tasyi sahbi walhamdulillahi lil qadri wa tanani ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.